Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Ketua Masjid Jami Nurul Huda pertama mengaturkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Tambun Permata keseluruhan semuanya, wabil khusus kepada bapak-bapak donatur, bapak kepala desa Pusaka Rakyat, bapak lurah Abdillah dari desa Segera Makmur. Terima kasih Pak Lurah. Dan pada kesempatan hari ini luar biasa, sudah 3 tahun kita kangen mengadakan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Kita 3 tahun karena gara-gara ada Mbah Corona lewat, semuanya berhenti. Ini luar biasa, pada pagi hari ini kita kumpul lagi, kita temu kangen lagi, yaitu kita memperingatin maulidnya Kanjeng Nabi. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan momen ini kita menjadi muslim yang menteladani Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan menjadi muslim yang selalu istiqomah, rendah hati, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghargai walaupun beda keyakinan, kita harus saling menghormati. Untuk itu momen pagi hari ini tepat untuk kita saling menghargai, saling menghormati di antara kita semua. Mudah-mudahan pada maulid pagi hari ini Bapak Ibu semuanya yang ikut sumbangsih membantu acara ini, kami atas nama keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda luar biasa mengaturkan ribuan terima kasih. Tanpa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya ini, khususnya adik-adik remaja masjid, saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, mudah-mudahan kalian semua ke depan mempunyai masa depan yang baik, mudah-mudahan tetap jadi anak yang patut bisa dibanggakan oleh orang tuanya, taat kepada agama, dan mudah-mudahan mempunyai masa depan yang baik. Ini harapan kami sebagai orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik suaranya mana, Dek? Semangat ya. Sekali lagi, khusus buat adik-adik. Bapak-bapak mau ikut silahkan, ibu-ibu mau ikut silahkan. Kalau nggak ikut saya doain biar nggak bisa kentut 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Mamanda Ustaz Haji Muhammad Bakri, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kanda Al-Ustaz Al-Haj Fayumi SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Kanda Fatani, Al-Mukarram Al-Ustaz Ilhamul Karim, Al-Ustaz Lahmuddin, Al-Ustaz Dur Khalis, dan begitu banyak para asatiz yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, demi Allah tidak mengurangi hormat ta'zim saya. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Deni, aparatur pemerintah yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang senantiasa mudah-mudahan berada dalam dekapan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya kalau acara di Tambun biasanya saya kok nyelos duluan. Ini kebetulan memang ada kebetulan selalu ada barengan dan selalu Tambun mintanya belakangan. Jadi saya datangnya duluan.
Mohon maaf banget. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah kitab yang berjudul Dalailul Khairat karangan Imam Al-Jazuli, beliau menuliskan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada nama Nabi itu adalah Ibnuz Zabihain, anak dari dua manusia yang disembelih. Ternyata Nabi kita itu bergelar bernama Ibnuz Zabihain, anak yang terlahir dari dua keturunan yang hendak disembelih. Siapa yang pertama? Dia adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Karena kalau kita melihat referensi sejarah, Nabi kita itu jalurnya dari Nabi Allah Ismail alaihissalam, bukan dari jalur Nabi Ishak. Karena kalau misalkan jalurnya Nabi Ishak, maka nanti akan melahirkan keturunan Yahudi dan Nasrani. Kalau jalurnya Nabi Allah Ismail, maka inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalur yang ada. Artinya Nabi Allah Ibrahim itu punya istri 3. Istri pertama namanya Siti Saroh. Istri kedua namanya Siti Hajar. Bukan Hajar, Bu, Hajar, pakai H. Siti Hajar. Itu di qasidahan salah itu. Yang nyanyi siapa namanya tuh? Motoharoh apa siapa? Nasidaria, Bu. Yang Siti Hajar lari-lari. Bukannya Hajar namanya, Hajar. Kalau Hajar artinya batu. Kalau Hajar yang berhijrah. Saya punya kisah nanti nih tentang ulama yang namanya batu, namanya Ibnu Hajar, anak batu. Tapi kita kembali dulu sebentar menjelaskan tentang Ibnu Zabihain. Tenang aja, Bu, enggak lama saya. Romannya lagi ngipas, bahaya. Emang apa sih gerah? Bapak-bapak enggak ada yang ngipas tuh. Nah, ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam istrinya 3, bukannya 2. Yang pertama Siti Saroh, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Qaituro namanya atau Keturo. Kalau Siti Hajar itu nanti melahirkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail. Kalau dari Siti Saroh nanti melahirkan Nabi Ishak, dari Nabi Ishak nanti melahirkan Yahudi dan Nasrani. Dari istri Nabi Allah Ibrahim yang ketiga yang namanya Qaituro ini punya anak 6. Yang pertama Maidan, yang kedua Midian, yang ketiga Yoksan, yang keempat Su'ah, yang kelima dan keenam cari sendiri. Belum tahu ya? Udah cari sendiri dah. Tanya aja itu Mbah Google radhiyallahu an. Biasanya Syekh Google tahu itu. Nggak tahu kalau sekarang bisa jawab apa enggak tuh. Nah, nanti dari perkawinan Nabi Ibrahim yang ketiga ini melahirkan ada generasi yang beragama Majusi namanya. Jadi kita ini pada hakikatnya sama umat Nasrani, sama Yahudi itu satu bapak lain ibu. Kita masih saudara, satu bapak lain ibu tuh. Cuma dia tuaan, Yahudi, Nasrani tuaan. Kita manggil abang sebetulnya sama Yahudi. Kita manggil abang mestinya ke Nasrani ya. Tapi yang benar adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim. Kita tahu beliau adalah orang yang hendak disembelih.
Makanya kemudian Nabi kita dijuluki Ibnu Dzabihain, anak yang terlahir dari keturunan yang hendak disembelih. Yang pertama adalah Nabi Allah Ismail. Dan yang kedua, Nabi kita itu bergelar Ibnu Dzabihain, orang yang mau disembelih. Yang kedua itu adalah Sayyid Abdullah, calon bapaknya Nabi pada saat itu. Karena berdasarkan nazar dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nazar Bapak Ibu. Kata beliau, saya bernazar jika saya dikaruniakan 10 anak laki-laki, maka 1 akan saya kurbankan kepada Allah. Saya potong 1 untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Orang Arab itu biasa Bapak Ibu. Mereka itu korban bukan sederhana, bukan kambing, tapi anak siap dia korbankan, mereka korbankan kepada Allah. Termasuk nazarnya Abdul Muttalib yang bernazar, saya akan korbankan anak saya jika memang nanti yang terlahir laki-laki. Kalau saya punya 10 anak laki, 1 saya korbanin, saya potong nanti kayak kambing. Pada saat itu betul, ternyata Fatimah itu istrinya Abdul Muttalib. Jadi Bapak Ibu, Abdul Muttalib itu bininya namanya Fatimah. Orang Arab senang pakai nama Fatimah. Kadang-kadang kita kalau ditanya Nabi Muhammad bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah. Ibunya Abdullah siapa? Kadang-kadang banyak yang nggak tahu itu Pak, di kampung saya. Kalau di sini Fatimah nama ibunya Sayyid Abdullah, berarti neneknya Nabi namanya Fatimah. Istrinya Abdul Muttalib namanya Fatimah. Fatimah punya emak, istrinya Abdul Muttalib punya emak namanya Fatimah juga. Fatimah punya emak namanya Fatimah juga, udah 3 tuh. Fatimah punya emak namanya Fatimah juga, 4. Fatimah punya emak namanya siapa? Mbak Fatimah lagi. Demen amat sama Fatimah. Yang kelima bukan Fatimah tapi namanya Ummu Killah namanya. Ini biar tahu sejarah. Fatimah, Ummu Killah. Nah, pada saat ini Siti Fatimah istrinya Abdul Muttalib lahir, dan lahir pada saat itu laki-laki, maka Abdul Muttalib mengatakan, ini anak saya yang ke-10 laki-laki, dan saya akan potong, saya akan jadikan kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau dipotong itu Abdullah, Abdullah bapaknya Nabi. Ketika saat itu mau dipotong, datanglah seorang rahib, seorang pendeta dari Madinah, dari Yathrib dulu namanya. Datang menghadap Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, jangan kau sembelih anak ini, karena di dalam Taurat, di dalam Injil telah dijelaskan akan muncul Nabi akhir zaman dari keturunanmu, dan aku melihat dialah calon yang akan menjadi Nabi dari keturunannya. Jangan disembelih. Pada saat itu Bapak Ibu, gonjang-ganjing di Mekah tuh lama tuh. Ada yang mengusulkan jangan disembelih. Kemudian dari keluarga Abdul Muttalib mengatakan, udah sembelih aja. Kenapa? Karena ini sudah nazar. Akhirnya sampai tumbuh dewasa, Sayyid Abdullah itu masih ada, belum disembelih. Dan akhirnya Abdul Muttalib ini bingung. Ini kalau saya sembelih bagaimana? Kalau saya enggak sembelih bagaimana? Kalau saya sembelih, saya melaksanakan nazar saya. Kalau saya enggak sembelih, berarti saya nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu menuai demo Bapak Ibu. Ternyata itu demo udah ada dari zaman dulu. Yang demo siapa? Yang demo adalah rombongan-rombongan perawan dari kota Mekah, dari kota Madinah. Dari Mekah, Madinah kumpul jadi satu, perempuan-perempuan, cewek-cewek cantik. Kalau sekarangnya mungkin muslimat atau fatayat gitu.
Rame mereka kumpul demo di rumahnya Abdul Muthalib. Apa kata delegasi perawan itu? Nah ternyata delegasi perawan itu namanya Fatimah Al-Ghashani namanya. Ngadep dah itu. Abdul Muthalib, kamu katanya mau menyembelih Abdullah. Ya, sesuai nazar saya. Kami para wanita Mekah menolak kalau Anda harus menyembelih Abdullah. Padahal Bapak Ibu, itu perawan-perawan belum pada kenal sama Abdullah, tapi udah nyohor namanya. Semuanya pada demen itu dengar nama Abdullah aja. Bahkan betul-betul mereka itu memperjuangkan bagaimana supaya Abdullah bertahan hidup. Dan akhirnya datanglah Abdul Muthalib bersama dengan beberapa orang ke Yathrib dan minta pandangan dari pendeta yang ada di Madinah. Dan akhirnya pendeta itu menyatakan, jangan kau sembelih dia, tapi boleh kamu tukar dia dengan beberapa ekor unta. Kata Abdul Muthalib, caranya bagaimana? Diundi saja. Bikin nama Abdullah 1 sama 10 ekor unta. Jika memang yang keluar adalah Abdullah, maka berarti kamu harus menambahkan 10 ekor unta. Singkat cerita Bapak Ibu, Abdullah pun namanya ditulis kayak orang arisan gitu. Pas dikocok, yang keluar Abdullah, ganti 10 ekor unta. Dikocok lagi, keluar lagi Abdullah, tambah lagi 10 ekor unta. Sampai 10 kali berarti 100 ekor unta. Yang ke-11 baru nama onta tersebut. Berarti lengkap 100 ekor unta. Dan itu cara membayar nazarnya Abdul Muthalib yang harus menyembelih Said Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Namun setelahnya Said Abdullah ini diganti dengan 100 ekor unta, maka kemudian diam-diam Abdul Muthalib menikahkan Siti Aminah dengan Abdullah. Ini yang bahaya nih. Setelahnya mereka dengar nih para perawan-perawan bahwa Said Abdullah sudah menikah dengan Siti Aminah. Setiap perawan dari kota Mekah yang dengar Abdullah menikah dengan Aminah mati. Ngobrol-ngobrol. Abdullah bagaimana kabarnya? Lah kemarin udah nikah, kelepek-kelepek mati. Ketemu lagi ngobrol nih belima. Bagaimana kita ini, nasib kita ini? Lu bagaimana? Gue sih jadi bini keberapa juga gak apa-apa sama Abdullah. Lu bagaimana? Jangan ngomong aja lo. Abdullah udah menikah kemarin sama Aminah, berempat mati. Itu sejarah mencatat sampai 200 lebih perawan yang mati itu Pak. Gara-gara Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Coba Pak, kira-kira di sini ada nggak bapak perempuan demen sama bapak-bapak, terus bapak-bapak nikah perempuannya mati, ada apa kagak Pak? Jangan-jangan kita bersyukur ya yang perempuan, mantan lu udah kawin lagi, alhamdulillah. Emang gua nggak tapi demen sama dia. Emang apa? Udah hitam kuruk, mana kakinya nggak ada bulunya ya. Ini masya Allah, ini Said Abdullah didengar sudah menikah dengan Siti Aminah. Ternyata itu 200 lebih Al-Azra, para wanita-wanita mati. Kaget Pak. Padahal mereka itu berharap jadi bininya Abdullah. Kalau mereka jadi bininya Abdullah, nanti dari rahim mereka akan lahir Nabi akhir zaman. Putus harapannya ketika Said Abdullah sudah menikah dengan Siti Aminah. Itu pimpinan rombongannya itu seperti yang kemarin saya ceritakan, dia adalah Fatimah Al-Ghashani yang paling cakep, tapi dia kemudian juga menyatakan saya mengundurkan diri dari keinginan menikah dengan Said Abdullah ketika Said Abdullah sudah menikah dengan Siti Aminah. Ini Bapak Ibu, kehebatan calon bapaknya Nabi kita sudah terlihat. Itu baru calon bapak. Artinya apa? Siapapun manusia di dunia ini yang di dalamnya membawa nama Nabi Muhammad pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nurun nubuwah yang menetap pada Said Abdullah membuat Abdullah dimuliakan, diidolakan, dan setelah pindah kepada Siti Aminah terbukti mereka orang-orang yang cinta terhadap Abdullah banyak yang meninggal dunia sampai sejarah mencatat 200 orang yang meninggal. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini aja kali ya sepenggal kisah sederhana tentang Said Abdullah sebagai hanya melengkapi dari apa yang mungkin Bapak Ibu telah dengar berkaitan dengan sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada panitia saya mohon maaf, mestinya saya banyak bicara lagi di sini, namun karena ada satu dan lain hal, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Bapak-bapak maafin ya Pak ya, Bu maafin Bu ya. Iya kalau misalkan Bapak Ibu kagak tapi resep, ngomong muntaran banget, ntar gua anuin, nggak apa-apa, asal saya lewat cegat aja. Saya nggak marah, diapain juga nggak marah, karena memang saya yang salah. Kenapa saya harus meninggalkan ruangan ini? Saya juga sebetulnya pengen banget makan bareng di sini. Ada sayur pucung ya guru sini ya. Tuh di sana belum tentu ada sayur pucungnya. Dah nggak usah, jangan bungkusin, jangan orang-orang. Jangan dibungkusin, jangan. Enggak, saya kagak minta. Ya ilah, lo kagak. Emang siapa sih? Nah, kita mau saudara semua di sini. Kagak, enggak pakai ada pantun. Ayo ting ting makan tenteng, yang penting pulangnya nenteng. Kagak, enggak pakai pantun begitu, kagak. Apalagi anak pitik tabrak tikus. Ibu-ibu tahu singkatannya, anak pitik ditabrak, ambil plastik tolong. Itu salah pantun itu. Yang bener begini, anak pitik ditabrak tikus, tikusnya ketiban halo, ambil plastik tolong bungkusin dah kalau kagak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sadaqallahul azimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana wa firlana, Mamadoya wasi'al karomi. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wal daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wal daraji. Engkaulah nabi pembawa
Muhammad. Make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan bertemu bersama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Dan saya mewakili segenap panitia penyelenggara ingin menyampaikan beberapa hal, diantaranya kami selaku panitia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada para donatur yang telah membantu mensukseskan acara peringatan Maulid ini, sehingga pada hari ini kami semua dapat melaksanakan tugas kami. Dan juga kami berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudi untuk membantu menyiapkan segala acara, baik dari tenaga maupun berupa materi. Dan juga kami selaku panitia tentunya memohon maaf apabila mungkin terdapat kekurangan baik jamuannya atau hidangannya, dan sarana atau tempat acara mungkin kurang terlalu luas sehingga pepet-pepetan kalau kata bahasa Inggrisnya. Kami juga berterima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan sumbangsihnya berupa materi maupun berupa makanan atau berupa air. Alhamdulillah kami sejauh ini terbantu oleh beberapa donatur yang tidak bisa saya sebutkan, namun kami mewakili panitia sangat berterima kasih kepada para donatur sekalian. Dan terakhir kami selaku panitia memohon doanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk kedepannya para remaja masjid memang butuh regenerasi, Bu. Karena sejauh ini banyak yang mulai satu persatu apa ya istilahnya udah pada nikah gitu. Jadi kami sangat butuh regenerasi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin
ada putra-putrinya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama, silahkan kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam keluarga remaja Masjid Jami Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak belum pada jawab. Bapak-bapak yang jawab saya doain bininya nambah. Lah pada marah Pak. Maksudnya nambah rajin sembayangnya, nambah rajin ngajinya, nambah rajin ngasih duit ke bininya. Dan ibu-ibu juga saya doain. Ya, yang jawab doa wassalam saya mudah-mudahan suaminya nambah rajin ngajinya dan juga nambah rajin sholatnya dan nambah istiqomahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Bakri, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fayumi, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fatoni, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Marzuki, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Lahmudin, guru kita Al-Mukarram Kakanda Ustadz Nur Khalis, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad, dan juga ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda, dan juga para bapak-bapak, para ibu-ibu, para hujjaj, para asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Siri Sakoti mengatakan, man qasada maudi'an yaqra'u fihi maulidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Imam Siri Sakoti mengatakan, barang siapa yang hadir di dalam suatu tempat yang mana di dalam tempat itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhati min riyadil jannah, maka dia berada di taman surganya Allah. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini di taman surganya Allah. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tidak bisa panjang lebar karena nanti intinya itu ada di guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fayumi. Tadi juga udah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abidullah Abdullah. Saya mah cuma dikit doang. Ya, saya mah anak-anak bawang, ikut-ikut aja dulu. Saya berpesan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, hei kalian yang sudah menjadi bapak-bapak,
yang udah jadi ibu, yang udah punya anak, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Kalau kalian sudah punya anak, kalian sudah jadi bapak-bapak, kalian sudah jadi ibu-ibu, ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Nih Bu, Pak, yang udah punya anak, kata Rasulullah ajarin 3. Yang pertama apa? Hubbin nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, dari kecil diajarin, Bu. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Dalam kaidah tasawuf dikatakan wa min alamatil mahabbah katsiratu dzikri. Salah satu tanda orang cinta itu katsiratu dzikri, sering banget nyebut nama orang-orang yang dia cintain. Orang kalau lagi punya demenan, ya, lagi punya demenan, dikit-dikit disebutin aja tuh demenannya. Ya, apalagi yang muda-muda, udah ada yang diincer. Kayaknya sehari kagak dapat WhatsApp dari dia mah, bawaannya galau aja galau. Begitu juga dengan orang tua, dengan ibu, ketika lakinya lagi kerja, karena lakinya orang yang paling dia demenin, lakinya lagi kerja, ya Allah ini laki gua lagi ngapain ya di kantor, ya. Padahal mengantornya di sawah. Ya. Wa min alamatil mahabbah katsiratu dzikri. Orang kalau lagi demen sama seseorang pasti sering menyebut nama orang yang dia cintain. Pasti dia selalu menyebut, kapanpun dan dimanapun dia selalu menyebut orang yang dia cintain. Bocah zaman sekarang Bu ya, udah main pacar-pacaran, dikit-dikit nyebut nama pacarnya. Ya ilah. Begitu juga dengan Rasulullah. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita cinta kepada Nabi, maka ajarkan kepada anak kita dengan selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara ajarkan mereka sholawat. Ya, tuh tadi yang kecil-kecil tuh udah berani nyanyi, siapa cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Tuh. Ajarin mereka sholawat, karena dengan sholawat hidupnya pasti bahagia. Kalau saya ngelihat Bu, ya Allah bocah zaman sekarang lagunya, wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Tuh yang bocah zaman sekarang lagunya. Ama tuh lagi deh yang lagi viral, Joko tingkir ngombe dawet, ojo dipikir marai mumet. Tuh bocah mah paham Bu, emang lagunya dia. Tapi jangan diajarkan yang semacam itu terus. Kata Nabi, hubbin nabiyikum, ajarin mereka cinta dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan cara ajarin sholawat. Ya, sholawat Bu, ajarin tuh sama mereka. Alhamdulillah nih yang tim hadroh katanya udah pada nikah, udah pada pengen pensiun. Jangan, karena tim hadroh itu adalah orang-orang pilihan. Itu adalah salah satu jalan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya main hadroh terus dukung, karena itu adalah sebagai salah satu cara untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarin dia mereka pada ngikut hadroh, jangan sampai dia pada jalan yang salah. Insya Allah masuk ke tim hadroh, tim sholawat, ataupun jadi anggota remaja masjid, itu akan menjadi salah satu cara untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan mereka dari kecil sholawat, ajarkan mereka dari kecil untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang kedua kata Nabi, ajarkan kepada anak-anak kalian itu hubbi ahli baitihi, cintai keluarganya Nabi, cintain para habaib, cintain para ulama. Karena itu juga termasuk harus yang diajarkan orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga adalah sebagai orang tua, ajarkan kepada mereka qiraatihil Quran, yaitu ajarkan kepada mereka untuk membaca Al-Quran. Dari kecil disuruh, Bu, kalau emang ibu-ibu dan bapak-bapak belum bisa ngajar ngaji anaknya, suruh anaknya ke majelis taklim. Insya Allah di Tambun Permata banyak majelis taklim. Ya, anaknya suruh ngaji, karena itu adalah perintah Rasulullah untuk mendidik anak itu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat kita di yaumil kiamah nanti. Tuh, Bu, makanya ajarin anak kita ya untuk cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarganya Nabi, dan ajarkan mereka untuk membaca Al-Quran. Tapi satu syaratnya, Pak, Bu, jangan nyuruh doang. Bocah zaman sekarang mah udah pada pinter. Ajarkan anakmu untuk sholawat, anaknya disuruh sholawat, babanya kagak, ibunya kagak. Anak suruh baca Quran, bapaknya kagak, emaknya kagak. Anak zaman sekarang itu udah pinter balikin omongan orang tuanya. Habis maghrib, tong lu main HP aja, sono ngaji. Tuh anak zaman sekarang malah langsung dibalikin. Bapak aja kagak pernah ngaji, kagak pernah ke masjid, nyuruh doang. Tuh Pak, hati-hati. Maka adibu, cara salah satu menjaga anak itu untuk nyuruh atau untuk mengajarkan kepada anak, bapaknya dulu contohin. Anak disuruh sembahyang jamaah di masjid, bapaknya kagak pernah. Padahal kata Rasulullah, ada 3 orang yang nanti di akhirat itu akan bersamaku dan Allah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita 3-tiganya ada, Bu ya, hingga akhirnya nanti di hari kiamat kita duduk bersanding bersama Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang lisannya selalu zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu nih yang sering banget sholawatan, mudah-mudahan ini menjadi asbab, menjadi penyebab nanti di hari kiamat akan berkumpul bersama Allah dan Rasulullah. Dan yang kedua adalah orang yang akan bersama Allah dan Nabi Muhammad di hari kiamat adalah orang yang memakmurkan masjid. Ketika ada panggilan azan, ayo Pak datang. Alhamdulillah masjid kita udah rapih, udah gede, udah lebar. Jamaah maghrib itu sampai luber. Kalau subuh alhamdulillah udah 3 baris, sudah 4 baris. Ya, kalau bapak-bapak pengen bersama Allah dan Nabi Muhammad di hari kiamat, maka ayo kalau ada azan langsung datang ke masjid. Penuhin masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang ketiga, orang yang akan bersama Rasulullah dan Allah adalah orang yang menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Nah ini yang berat, Bu. Kadang-kadang mulutnya lebih tajam. Ya, kita ngomongin orang terus orang itu nggak terima, maka balasannya nanti di akhirat dia akan ditanggung oleh orang yang tersakiti. Ya, mudah-mudahan kita didik anak kita untuk menjadi orang yang ahli sholawat. Karena Imam Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, tidak ada cara yang lebih ampuh, tidak ada cara yang lebih baik untuk menghilangkan masalah, untuk mengangkat musibah. Tidak ada cara yang lain untuk mengangkat suatu kesusahan dalam kehidupan kita. Tidak ada cara yang cepat untuk mengantarkan rezeki yang banyak, yang berkah. Tiada lain adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Di akhir ini kita sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan yang punya utang Allah lunasin. Yang Allah rezekinya kurang lancar, semoga Allah lancarin. Yang mana keluarganya lagi ada masalah, Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya robbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita semua, orang tua, anak-anak kita, cucu kita, mudah-mudahan menjadi orang yang ahli sholawat. Dan mudah-mudahan keluarga kita semua selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya dari asbab sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena nanti intinya saya mah cuma pembukaan dikit doang. Nanti intinya ilmu yang akan banyak yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fayyumi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata kami yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Da'uni Abi Habibi wala tazuluni wa azaiharo wala tazulu wa azaiharo. Wala tadulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi yatlubul ilma kana lahu fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya siapa orang yang keluar dari rumah diniatkan buat mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sama sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu pulang kembali ke rumahnya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang pertama akhina fillah al ustaz adik saya yaitu Ustaz Ahmad Fatoni, yang terhormat juga Ustaz Marjuki, Ustaz Lahmudin, Ustaz Ahmad, Ustaz Ilhamul Karim, Ustaz Nur Khalis dan ustaz-ustaz yang lain. Kita doain nih para ustaz-ustaz kita semuanya, Allah kasih kesehatan, amin ya rabbal alamin, umur yang panjang serta Allah berikan rezeki yang banyak yang berkah. Dan yang saya hormati para aparatur pemerintahan yang hadir di sini, mudah-mudahan juga Allah kasih keberkahan buat kita semuanya. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, dan yang saya cintai para adik-adik semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah kita bisa sama kumpul di sini yang luar biasa pada saat ini, berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita niatin kumpulnya kita di sini untuk cari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan pengen pamer-pameran ya. Kata Nabi, man kharaja min baitihi yatlubul ilma kana lahu fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumah dia niatin buat nyari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang itu sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu pulang kembali ke rumahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya amat terharu kada pada hari ini kita kumpul semuanya ya, luar biasa. Kita kumpul dari yang paling tua sampai paling muda, ada yang masih digendong, luar biasa hadirin ya. Ini berkumpulnya kita tidak lain, kita buat ngapain? Buat menyambut ya kehebatan manusia yang luar biasa, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul ini orang Tambun semuanya ya. Saya bersyukur kepada Allah pada hari ini ngelihat orang Tambun semuanya, dari aki-aki, bahkan yang sudah payah. Menurut saya sudah payah kesehatan kongusin tuh. Di dalam ada Bang Panjang, luar biasa datang. Saya terharu. Udah tua mau datang ya. Bahkan yang masih bocah itu masih kecil, masih bayi digendong. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya prihatin kalau orang Tambun ada kegiatan seperti ini kagak mau datang ke masjid. Ya, udah ngaji kagak pernah datang, begini juga kagak pernah. Mau ngapain? Ntar kalau mati baru datang kemana? Itu juga diapain? Begitu. Saya ngomong nih, saya pengajian. Saya sering jadi sambutan kalau ada kematian. Saya kalau orang yang rajin ke masjid, saya berani ngomong, bersumpah tuh di depan jamaah, apakah jenazah yang ada di hadapan kita min akhil khair. Saya berani, tapi kalau nggak pernah ke masjid, saya mau ngomong apa? Ngomong apa saya? Nggak berani saya ngomong baik, nggak berani saya diemin aja. Tapi kalau orang itu rajin ke masjid, saya yang nyuntun bapak-bapak semuanya jamaah, ini orang baik yang mati ada di hadapan kita. Kalau ada jenazah seperti itu, maka saya berharap bapak-bapak semuanya orang Tambun, ayo ya kita pada hadir ke masjid, karena bakal suatu saat nanti kita datang ke masjid. Cuma kita datangnya diapain? Digotong. Jangan sampai kita datang ke masjid cuma kenal digotong doang, pakai keranda, jangan sampai.
Ya, ini ada masjid kita nih. Mudah-mudahan tadi kata apa namanya, ketua masjid akan dibangun lagi yang lebih gede lagi. Ya, ini aja udah nggak muat. Insya Allah nanti kalau ada kita datang, doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki yang paling banyak dan masjid ini lebih gede lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka itu saya berharap semuanya orang Tambun, ayo yang laki-laki terutama 5 waktu nih penuhin masjid. Walaupun saya ya alhamdulillah saya paling bangga sholat di mana? Di Masjid Tambun. Saya berasa ini masjid. Karena kalau di mana-mana saya aja subuh, tadi saya subuh cuma sebaris saya subuh. Udah gitu saya kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Kagak ada yang Saya sedih banget hadirin. Sedih banget saya tuh. Saya sakit berapa hari jadi nggak ke musola. Pas subuh saya ke musola, saya pimpin kunut. Ya Allah, sedih. Maka ramein masjid kita ini hadirin ya. Bukan karena manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid, maka akan diremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Ini doa rame-rame beda dengan sendiri hadirin ya. Saya yakin doa di sini mustajabah. Kenapa? Karena dari bocah sampai aki-aki semuanya amin. Pasti ada yang dijamah sama Allah. Saya doanya, maka saya pede banget datang walaupun saya kurang sehat hari ini, saya datang kemari hadirin. Kenapa? Kumpul-kumpul itu luar biasa. Ya. Datang ibu-ibu sekolahnya, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya apa? Dikasih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang gak banyak kalam, yang jelas pada hari ini saya bangga sekali karena kita sumpul semuanya tampil anak-anak kecil di depan. Ya Allah, saya senang ya. Ini mereka-mereka semua yang ada di depan kita besok bakal gantiin kita ini. Ya, bakal gantiin kita. Saya senang banget anak-anak muda pada tampil. Makanya saya berharap yang tua-tua dan nonton aja kita yang tua-tua, yang tepuk tangan aja. Yang tampil Pak, anak-anak aja yang muda yang tampil di depan. Kita yang tua apa? Tepuk tangan aja, kita doain agar besok kita tua tenang. Dibanding yang tampil tua mulu. Yang dari awal tua, jembatan tahlil tua tadi. Yang tampil mau kurban tua lah. Bocahnya mana? Ya, makanya bocah jangan kita hina. Paham nggak? Iya bocah. Lah bocah. Jangan sampai kita hina kehadiran bocah tuh. Kita bersyukur masih ada anak muda yang apa? Mau tampil di depan. Karena ini generasi kita. Andai anak-anak kita kagak ada yang tampil, besok siapa yang tampil? Nggak ada lagi. Saya berharap besok juga ada yang gantiin saya ngomong kayak gini nih. Iya, semuanya. Gantiin. Besok perempuan, ada yang tampil juga perempuan yang ngomong begini juga harus ada. Ustazahnya ya. Yang nggak harus dari keluarga saya, siapa aja orang Tambun yang sukses saya tampilin, saya demi Allah saya support dia ya untuk tampil ke depan supaya ada kebanggaan kita sebagai orang Tambun Permata. Saya bilang hadirin, saya bangga sekali di sini. Saya sebetulnya lebih ibadah itu lebih tenang di sini dibanding tempat sampah saya yang lain ya. Kenapa? Di sini enak sekali apa namanya, seragam beda dengan di masjid-masjid yang lain sudah kagak seragam ya. Contoh sholat subuh aja ada yang kunut, ada yang kagak kunut. Tahlil sudah anda sholat aja seragam. Maka di sini di sini alhamdulillah saya senang sekali di Tambun itu sebetulnya ya dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Karena itu hadirin bapak-bapak, ibu semuanya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah kasih terus hidayah kepada kita semuanya untuk kita kompak terus, jangan bertikai lagi. Sedih hadirin ya kalau ada pertikaian. Makanya saya berharap orang-orang yang ngadu domba kita jangan kita singkirin tuh jauh-jauh. Saya nggak berharap kita diadu domba lagi, jangan. Kita sekampung hadirin. Kalau kita gak kompak sekampung, besok ada yang datang yang ngutak-ngatik kunut kita, hancur kita ya. Jangan ada lagi, kita seragam semuanya nih. Saya berharap itu ya. Yang kagak sepaham kita yang udah lewatin aja dah. Ya, saya berharap itu.
Bapak-bapak, ibu sekalian, itu aja bukan pidato nih Maya, sekedar mengungkapkan rasa senang saya pada hari ini ngelihat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kompak sampai saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya Allah berikan kita kesehatan. Saya juga pribadi minta doanya nih, kayak saya beberapa hari kolap juga saya. Ya beberapa hari kolap ini, kesehatan saya masih fluktuatif. Kadang segar, kadang enggak segar, terutama kalau tidur saya nggak pernah tidur nyaman, ya tidur nyesek terus. Nggak tahu Allah penyakitnya apa. Besok mau ke dokter ini ceritanya. Dan yang kedua, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus kasihkan hidayah kepada kita sehingga kita cinta sama apa? Sama masjid kita, ya. Cinta kepada masjid kita. Kita ramaikan masjid kita seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan sehingga kita masih sempat terus di masjid kita ramaikan, ya mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita berikan Fatihah ini terutama kepada orang-orang tua kita. Kita doain orang-orang tua kita itu Bu yang sudah meninggal dunia, ya kita doain mudah-mudahan rohnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, bahkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka Allah kasih kesehatan, Allah sembuhkan dari penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Kita doain anak-anak kita yang tampil ya masih kecil itu, mudah-mudahan kelak menjadi regenerasi kita, ada yang gantiin kita besok, ya mudah-mudahan Allah cetak semuanya itu menjadi generasi yang luar biasa. Apapun nanti profesinya, yang jelas bikin kita bangga ini sebagai orang kampung. Kita doain juga sanak famili kita yang belum ada keturunan, mudah-mudahan apa? Allah berikan mereka keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha jamil ahwali wal afat, taqdi lana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha jamil sayiat, wa tarfa'una ya Allah biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wali asatidina waliman haqqun alina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana fir lana wa li ikhwan sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي.
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Persatuan Remaja Masjid Jami Nurul Huda mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.